Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas dengan judul perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan juga nirkabel. Perkenalkan, nama saya Manis Nizala Wismaura, absen 23. Perkenalkan, nama saya Lutfin Ratifah, absen 22. Perkenalkan, nama saya Marsadia Rizpitasari dari absen 24. Perkenalkan, nama saya Husein Nazwa Adnan Kahfi dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Kaila Sustiani, absen 17. Perkenalkan, nama saya Mutiara Adelia Putri, absen 26. Perkenalkan, nama saya Lukman Damsutas dari absen 21. Jaringan kabel dan nirkabel masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kalian ingin membuat sebuah jaringan komputer, sebaiknya kalian menyesuaikan kebutuhan. Jika memungkinkan, sebaiknya menggunakan jaringan kabel perangkat smartphone dan beberapa laptop tidak memiliki kemampuan untuk terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Jika ini masalahnya, maka koneksi nirkabel menjadi satu-satunya solusi yang memungkinkan dapat dipakai. Manfaat memiliki jaringan kabel jauh lebih besar daripada memiliki jaringan nirkabel. Selain itu, dimungkinkan untuk memiliki jaringan campuran yang menyatukan perangkat kabel dan nirkabel. Pertama, jaringan kabel wired. Jaringan berkabel wired network merupakan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan. Ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk dapat saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Suatu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini berupa kabel UTP. Kabel jaringan memiliki beberapa jenis yang sering ditemui. Jenis-jenis kabel jaringan antara lain sebagai berikut. A. Kabel koaksial. Kabel koaksial memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Lapisan plastik menyediakan insulisasi antara konduktor pusat dan jalinan metal di sekelilingnya. Jalinan metal memblokir berbagai interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel jenis ini juga biasa digunakan untuk antena televisi. Kabel koaksial terdiri dari dua jenis, yaitu dikoaksial. Maksimum panjang kabel per segmen itu 1640 feet, sekitar 500 meter. Setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm2. Yang kedua, tin koaksial. Panjang maksimal kabel itu 1000 feet, sekitar 185 meter. Per segmen setiap ujung kabel diberi terminator 50 ohm. B. Twisted pair. Kabel twisted pair merupakan kabel yang saling melilit dengan warna yang berbeda. Kabel twisted pair ini terdiri atas dua jenis, yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Pada kedua jenis kabel twisted pair tersebut tidak ada perbedaan yang spesifik. Perbedaan kedua kabel ini adalah shielded dan unshielded. 1. Kabel Uninsulated Twisted Pair UTP. Kabel UTP terdiri atas 8 buah kabel halus yang saling melilit menjadi 4 pasang. Keempat pasang kabel tersebut yaitu sebagai berikut. A. Pasang kabel warna hijau dengan putih rease hijau. B. Pasangan kabel warna oranye dengan putih rease oranye. C. Pasangan kabel warna biru dengan putih rease biru. D. Pasangan kabel warna coklat dengan putih rease coklat. Kabel UTP terdiri atas 6 kategori, diantaranya sebagai berikut. A. Cat 1 digunakan untuk perangkat komunikasi seperti kabel telepon. B. Cat 2 kecepatan transfer data mencapai 4 Mbps.
Cat 3 biasa digunakan untuk topologi token ring dengan kecepatan transfer data mencapai 10 Mbps. Cat 4 kecepatan transfer data mencapai 16 Mbps. Cat 5 kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps. Cat 5e kecepatan transfer data mencapai 100 Mbps 1 Gbps. Cat 6 kecepatan transfer data hingga 2,5 gigabit internet dalam jarak 100 m atau 10 gigabit dalam jarak 25 m. Kabel UTP juga memiliki standarisasi dalam pemasangan urutan kabel. Pemasangan urutan kabel UTP umumnya mengikuti aturan standar internasional, yaitu EIA atau TIA 568A dan EIA atau TIA 568B. Untuk standar EIA atau TIA 568A, urutan kabelnya sebagai berikut. A. Urutan kabel ke-1, putih hijau. B. Urutan kedua, hijau. C. Urutan ketiga, putih, oranye. D. Urutan keempat, biru. E. Urutan kelima, putih biru. F. Urutan ke-6, oranye. G. Urutan ke-7, putih coklat. H. Urutan ke-8, coklat. Untuk standar EIA atau TIA 568B, urutan kabelnya yaitu sebagai berikut. A. Urutan ke-1, putih oranye. B. Urutan kedua, oranye. C. Urutan ketiga, putih hijau. D. Urutan keempat, biru. E. Urutan kelima, putih biru. F. Urutan ke-6, hijau. G. Urutan ke-7, putih coklat. H. Urutan ke-8, coklat. Tipe pemasangan kabel UTP. Ada dua jenis pemasangan kabel UTP pada konektor RJ45. Ada tipe strike dan tipe cross. A. Tipe strike. Tipe strike artinya ujung kabel yang satu dengan ujung kabel yang lainnya memiliki urutan kabel yang sama sesuai standar EIA atau TIA 568B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan antara PC ke switch, router ke switch, router ke hub, dan PC ke hub. B. Tipe cross. Pada tipe ini, ujung kabel yang satu menggunakan urutan standar EIA atau TIA 568A dan ujung yang satunya lagi dengan urutan kabel TIS atau EIA 568B. Tipe ini digunakan untuk menghubungkan PC ke PC, switch atau hub ke switch atau hub, dan PC ke router. 2. Kabel Shielded Twisted Pair atau STP. Kabel Shielded Twisted Pair atau STP seperti kabel UTP, tetapi kawatnya lebih besar dan diselubungi dengan lapisan pelindung isolasi untuk mencegah gangguan interferensi. Jenis kabel STP yang paling umum digunakan pada jaringan LAN. Dari dua jenis kabel twisted pair tersebut tidak ada perbedaan lain yang spesifik kecuali shielded dan unshielded. Semua warna kabel, kategori, warna UTP, standarisasi kabel, dan tipe pemasangan kabel itu semua sama. C. Kabel fiber optik. Kabel fiber optik terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca, sinyal yang dikirim fiber optik ini berupa cahaya dari sumber ketujuan. Hal itulah yang membuat kabel fiber optik mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan kabel jenis lain. Kecepatannya mencapai 100 Gbps dengan jarak hingga ribuan kilometer. Inilah sebabnya banyak ISP dan penyedia sebabnya banyak kabel menggunakan kabel fiber optik untuk memberikan jaringan internet yang cepat. Meskipun demikian, kabel fiber optik juga memiliki
beberapa kekurangan, seperti harganya lebih cukup mahal dibandingkan jenis kabel lainnya. Selain itu, kabel instalasi cukup rumit dan membutuhkan investasi yang besar saat pemasangan. Bagian-bagian kabel fiber optik antara lain sebagai 1. Pelindung kabel cabelet jacket, yaitu bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi kabel. Yang kedua, pelindung fiber strengthening fibers untuk menjaga kabel dari benturan keras. Yang ketiga, lapisan plastik atau coating untuk menjaga dari tekuan. Yang keempat, lapisan tipis clouding, yaitu sebagai pembatas yang membuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Yang kelima, fisik medium utama atau core. Ini sebagai medium transmisi data. 2. Jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau wireless merupakan suatu media transmisi data jaringan yang tidak menggunakan kabel. Karena jaringan ini tanpa kabel, tetapi dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan jaringan berkabel. With network merupakan jaringan ini tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan sinyal informasi data antara komputer suatu dengan komputer lainnya. Wireless adapter merupakan suatu media transmisi yang digunakan dalam wireless network. Contoh penggunaan teknologi nirkabel ini banyak kali temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya mikroskop, speaker, Bluetooth, siaran radio. Bahkan satelit, tentunya masih banyak yang lainnya. Wireless teknologi yang dapat berjalan dengan sempurna karena sudah diberikan inovasi dan improvisasi dengan cara menghubungkannya dengan jaringan internet Wi-Fi atau WLAN. Teknologi jaringan nirkabel juga mempunyai banyak jenisnya, yaitu sebagai berikut. A. Wireless Personal Area Network. B. Wireless Local Area Network. C. Wireless Wide Area Network. D. Wireless Metropolitan Area Network. Wireless LAN terdiri 3 komponen, di antaranya sebagai berikut. Akses point. B. WLAN. Alat untuk mentransmisikan datanya disebut akses point dan terhubung dengan jaringan LAN melalui kabel. Fungsi akses point untuk mengirim dan menerima data sebagai buffer data antara WLAN dan WLAN LAN, serta mengkonversi sinyal frekuensi radio RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui kabel atau ke perangkat WLAN yang lain dengan dikonversikan ulang menjadi sinyal frekuensi radio. 1. Akses point dapat melayani hingga 30 user. Jika semakin banyak user yang terhubung ke akses point, maka kecepatan yang diperoleh tiap user juga semakin berkurang. B. Extension point. Untuk mengatasi berbagai problem, khusus dalam topologi jaringan, desainer dapat menambahkan extension point untuk memperluas cakupan jaringan. Extension point hanya berfungsi layaknya repeater untuk klien di tempat yang lebih jauh. Syarat agar akses point dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, yaitu dengan cara disetting channel di masing-masing. Maka, akses point harus sama. Selain itu, SSID atau Service Set Identifier yang digunakan juga harus sama. Dalam praktiknya, di dalam lapangan, biasanya untuk aplikasi extension point, hendaknya dilakukan dengan merk access point yang sama.
Antena. Antena merupakan alat untuk mentransformasikan sinyal radio yang merambat ke sebuah konduktor menjadi gelombang elektromagnetik di udara. Antena memiliki sifat resonansi sehingga antena akan beroperasi pada daerah tertentu. Jaringan nirkabel terdiri atas dua jenis, yaitu jaringan nirkabel indoor dan outdoor. A. Jaringan nirkabel indoor. Jaringan nirkabel indoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam ruangan. Ini mengikuti standar 802.11. Penggunaan 802.11 di indoor antara lain sebagai berikut. 1. Radio 802.11b hanya memiliki 11 kanal. 2. Pemasangannya harus mengikuti kaidah linear of Sick. 3. Membutuhkan tower jika dua titik berada di level yang berbeda. 4. Pemanfaat daya yang kecil harus betul-betul diperhitungkan. 5. Harus mengatasi interferensi yang terjadi. B. Jaringan nirkabel outdoor. Jaringan nirkabel outdoor digunakan untuk menghubungkan perangkat yang ada di luar ruangan. Ini mengikuti standar 802.16. Standar wireless LAN 802.16 antara lain sebagai berikut. 1. Harga perangkat yang sangat mahal. 2. Bekerja di atas frekuensi 5 GHz. 3. Biasanya digunakan oleh operator telekomunikasi. 3. Perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel. Kabel dan konektor merupakan media penghubung lain atau dengan peralatan antara komputer dengan komputer lain atau lain yang digunakan untuk membentuk jaringan. Agar kabel dan konektor tersebut dapat memiliki umur yang panjang, maka wajib dilakukan perawatan dan perbaikan apabila ada kerusakan secara rutin. Perlu dipahami bahwa ada banyak jenis kesalahan dan perbaikan kesalahan pada jaringan. Di antaranya sebagai berikut. A. Kerusakan pada kabel dan konektor. Jaringan kabel dan konektor adalah media yang digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan komputer lain atau dengan peralatan lain untuk membentuk sebuah jaringan. Kabel dan konektor yang banyak digunakan untuk membuat jaringan LAN, yaitu sebagai berikut. 1. Kabel serat optik dengan konektor SC dan ST. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis serat optik biasanya jarang terjadi. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan memerlukan penanganan secara khusus dalam jangka perawatan jaringan. B. Gangguan atau kerusakan pada hub atau switch. Hub atau switch merupakan perangkat yang berfungsi sebagai terminal atau pembagi sinyal data pada kartu jaringan atau network card. Jika hub mengalami kerusakan, maka komunikasi antar workstation atau komputer workstation dengan server juga tidak akan berfungsi. Tandanya, bila terjadi kerusakan pada hub, dapat dilihat dari lampu indikator power dan lampu indikator masing-masing workstation. Jika lampu indikator power hub atau switch tidak menyala, maka kemungkinan besar hub tersebut rusak. Atau bila ada lampu indikator workstation yang tidak menyala, kemungkinan komputer workstation sedang tidak aktif atau tidak hidup. Atau ada gangguan pada komputer workstation tersebut. 2. Kabel UTP dengan konektor RJ45. Gangguan atau kerusakan pada kabel dan konektor jenis UTP biasanya terjadi pada konektor yang tidak terpasang dengan benar atau longgar. Ini juga dapat terjadi karena susunan perkabelan yang salah serta kabel terputus. Indikasinya ditandai dengan lampu indikator pada kartu jaringan atau pada hub atau switch tidak menyala.
3. Kabel koaksial dengan konektor BNC. Kabel jenis koaksial mempunyai akses cukup lambat dibandingkan dengan yang lain. Gangguan pada kabel jenis ini biasanya disebabkan oleh konektor yang longgar atau tidak terhubung, kabel source, dan kabel resistor pada terminating konektor terbuka. Jenis ini menyebabkan sistem jaringan akan down dan komunikasi antar komputer berhenti. C. Tidak dapat sharing data. Data permasalahan ini dapat terjadi karena sharing pada komputer dalam keadaan stabil. Jadi komputer harus diaktifkan terlebih dahulu. Hal ini biasanya terjadi karena IP yang digunakan salah atau sama dengan IP komputer lainnya. Solusinya dengan mengganti IP yang berbeda. Komputer tidak terdeteksi oleh komputer lain. Permasalahan ini sering terjadi karena alamat digunakan dan IP yang tidak terisi. Agar komputer dapat terdeteksi oleh komputer lain, solusinya adalah dengan mengganti IP address. Selain itu, juga dapat melakukan pengecekan apakah komputer dapat terkoneksi dengan komputer lain. Local area connection tidak muncul. Permasalahan ini biasanya terjadi karena lupa dalam menginstal driver network adapter. Cara mengatasinya dengan menginstal driver network adapter. F. Icon LAN area connection tidak berkedip biru. Permasalahan ini bisa terjadi dikarenakan dalam pemasangan konektor kurang benar. Untuk mengetahui dengan cara melihat lampu indikator pada konektor apakah sudah menyala atau belum. Jika belum, maka coba cabut dan ditancapkan kembali konektor. Apabila masih belum juga menyala, perlu coba periksa konektor pada hub apakah sudah dihubungkan dengan hub atau belum. Jika belum, hubungkan hingga lampu indikator pada hub menyala dan pada komputer muncul menu pesan connection 100 Mbps. Gunakan IP yang sama dengan komputer lain untuk melihat IP yang sedang aktif dan IP yang masih kosong. Gunakan program IP scan untuk mengeceknya. G. Lambatnya performa jaringan. Performa jaringan yang sangat lambat ini biasanya terjadi karena adanya banjir paket pada jaringan. Hal ini dikarenakan private data melebihi dari kapasitas bandwidth yang ada sekarang. Performa LAN dapat diperbaiki menggunakan link bandbox gigabit dan juga switch yang memiliki performa tinggi. Apabila sistem jaringan menggunakan beberapa segmen, pada penggunaan switch layer 3 akan dapat menghasilkan jaringan yang berfungsi untuk mendekati kecepatan kabel dengan latensi minimum dan mengurangi jaringan yang lambat dengan signifikan. Kerusakan jaringan karena serangan Trojan virus. Apabila environment jaringan terinfeksi Trojan virus yang menyebabkan sistem dibanjiri program-program berbahaya atau malicious programs, maka jaringan akan mengalami congestion yang menyebabkan kelambatan pada sistem jaringan, terkadang dapat menghentikan layanan jaringan. Oleh sebab itu, diperlukan proteksi jaringan yang sangat kuat untuk melindungi dari serangan Trojan virus dan berbagai macam serangan jaringan lainnya. Software antivirus yang diinstal terpusat pada server akan dapat mendistribusikan data signatur secara otomatis kepada klien. Paling penting, paling tidak dapat memberikan peringatan dini kepada klien. Apabila ingin mendapatkan perlindungan yang sangat solid,
dan proaktif, maka disarankan untuk menggunakan software keamanan jaringan corporate Bitdefender. I. Jaringan sering lambat ketika proses authentication. Apabila suatu perusahaan memiliki beberapa seat atau cabang yang saling berhubung, dan setiap set atau cabang dengan kantor pusat dikonfigurasi sebagai Active Directory, set yang terpisah serta domain controller diintegrasikan dengan DNS server di saat peak hours jam sibuk. Jadi, pengguna atau user pada kantor cabang sering mengalami proses logon yang sangat lambat, bahkan hingga timeout. Hal ini diakibatkan dari masalah bottleneck saat komunikasi interlink melalui koneksi one link yang menjurus selambatnya sistem. Saat pengguna atau user login ke jaringan, maka Global Catalog akan memberikan informasi universal group membership akun tersebut kepada domain controller yang sedang memproses informasi logon tersebut. Apabila Global Catalog tidak tersedia saat pengguna atau user melakukan inisiasi proses logon, maka pengguna atau user hanya akan dapat logon kepada local machine saja. Kecuali bila di set tersebut domain controller-nya dikonfigurasi untuk CC Universal Group membership di setiap kantor cabang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.